Apakah Indonesia bisa membeli pesawat pembom Tu-160 Rusia? Pertanyaan mengenai kemungkinan Indonesia membeli pesawat pembom strategis Tu-160 dari Rusia merupakan isu yang cukup menarik sekaligus menimbulkan banyak spekulasi. Tu-160 yang dijuluki White Swan oleh Rusia dan dikenal NATO sebagai Blackjack adalah salah satu pembom supersonik paling canggih di dunia. Pesawat ini dirancang pada era Uni Soviet sebagai penyeimbang pembom strategis Amerika Serikat seperti B-1 Lancer dan B-52 Stratofortress. Namun, apakah realistis jika Indonesia mengakuisisi pesawat semacam ini? Mari kita lihat dari berbagai sisi, teknis, strategis, geopolitik, dan ekonomi. Tu-160 adalah pembom supersonik jarak jauh dengan sayap variabel sweep, mampu terbang lebih dari 12.000 km tanpa pengisian bahan bakar udara. Pesawat ini dapat membawa hingga 40 ton senjata, termasuk rudal jelajah berkemampuan nuklir maupun konvensional. Dengan kecepatan maksimal Mach 2, Tu-160 termasuk kategori strategic bomber, bukan sekadar pesawat tempur biasa. Secara teknologi, pesawat ini dirancang untuk penetrasi jarak jauh ke wilayah musuh dan melancarkan serangan strategis. Dengan kemampuan semacam itu, pesawat ini jauh melampaui kebutuhan operasional Angkatan Udara Indonesia yang fokus pada pertahanan wilayah, patroli maritim, dan penegakan kedaulatan udara. Relevansi dengan kebutuhan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan tantangan pertahanan yang berbeda dibandingkan kekuatan besar seperti Rusia atau Amerika Serikat. TNI AU lebih membutuhkan pesawat tempur multirole seperti F-16, Su-30, atau Rafale untuk menjaga ruang udara nasional dan mendukung operasi taktis. Memiliki pembom strategis seperti Tu-160 tidak sejalan dengan doktrin pertahanan Indonesia yang bersifat defensif. Pesawat ini dirancang untuk serangan jarak jauh ke benua lain, sementara ancaman terhadap Indonesia lebih bersifat regional dan maritim. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti hanggar raksasa, landasan pacu ekstra panjang, hingga sistem logistik khusus harus disiapkan. Hal ini memerlukan biaya besar yang mungkin tidak sebanding dengan manfaatnya. Jika Indonesia berupaya membeli Tu-160, dampaknya akan sangat besar dalam konteks geopolitik. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara kemungkinan akan melihatnya sebagai langkah ofensif yang mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Selain itu, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan negara Barat berpotensi terganggu. Seperti kita ketahui, pembelian alutsista strategis dari Rusia belakangan ini sering mendapat tekanan sanksi dari AS melalui Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA. Kasus pembatalan pengadaan Su-35 oleh Indonesia menjadi contoh nyata. Harga satu unit Tu-160 diperkirakan mencapai lebih dari 250 juta dolar Amerika Serikat. Belum termasuk biaya operasional yang sangat tinggi. Konsumsi bahan bakar dan biaya perawatan pembom strategis jauh melampaui pesawat tempur biasa. Bagi Indonesia yang masih berfokus pada modernisasi armada tempur utama dan peningkatan pertahanan udara, mengalokasikan dana untuk Tu-160 tidak akan efektif. Dengan anggaran pertahanan yang harus dibagi untuk berbagai keperluan, kapal perang, radar, drone, sistem rudal pertahanan udara, hingga kesejahteraan prajurit, pembelian pembom raksasa seperti Tu-160 justru bisa menjadi beban. Secara teknis dan politik, kemungkinan Indonesia membeli Tu-160 sangat kecil, bahkan nyaris mustahil. Pesawat ini bukanlah alutsista yang relevan dengan kebutuhan pertahanan Indonesia. Sebaliknya, fokus pemerintah lebih diarahkan pada pesawat tempur multirole generasi baru, sistem pertahanan udara modern, dan penguatan kekuatan maritim. Meskipun begitu, wacana ini tetap menarik untuk dibicarakan karena menggambarkan bagaimana setiap negara harus menyesuaikan pengadaan alutsista dengan strategi pertahanan nasional, bukan sekadar mengejar prestis atau kekuatan simbolis.
Indonesia lebih realistis untuk memperkuat kerjasama militer, meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, serta fokus pada alutsista yang langsung mendukung pertahanan wilayah kepulauan. Tu-160 mungkin akan tetap menjadi mimpi futuristik yang indah, tetapi bukan pilihan yang rasional bagi Indonesia saat ini.